Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta taufik serta inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah serta salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi pada bulan suci Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengannya, malaikat Jibril menemui setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'an. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, memberikan suri tauladan yang baik kepada kita umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi di dalam bulan suci Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga lebih sering membaca Al-Qur'an, ditingkatkan lagi bacanya di malam bulan suci Ramadan. Maka dari itulah di kalangan para ulama salafus saleh, mereka banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan intensitas mereka di dalam membaca Al-Quran ditingkatkan di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan 3 keutamaan membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Sebenarnya banyak sekali, cuman karena waktu yang cuman sedikit, maka akan saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, Al-Quran menambahi timbangan amal kita. Karena Rasul SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan jika kebaikan tersebut dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak bilang alif lam mim adalah 1, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, 3 kebaikan. Jika dilipat gandakan masing-masing 1 huruf 10 kebaikan, maka kita membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Yang kedua, Al-Quran memberikan cahaya di hati kita.
Sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 35, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu maksudnya kata mereka adalah Al-Quran di atas cahaya iman, karena hati yang beriman itu bercahaya dengan keimanan. Ditambah lagi ketika dia membaca Al-Quran, maka dia akan bertambah cahaya keimanan di hati mereka. Maka cahaya itulah yang akan menjadi penerang di dalam kehidupan bagi mereka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan membaca Al-Quran kita di dalam bulan suci Ramadan. Bukan cuma membacanya, marilah kita melihat makna-maknanya, membaca tafsirnya yang disampaikan oleh para ulama, jumhur para ulama tafsir, misalnya tafsir Sahih, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Asy-Sya'bi, atau dan yang lainnya. Yang ketiga, bahwa mentadaburi Al-Quran akan membawa basirah dan bimbingan kepada kehidupan kita. Hal ini karena Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan atau sebagai hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Inilah hidayah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini kalau kita mau membaca Al-Quran, mentadaburi isinya Al-Quran, maknanya Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan membuat kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah. Orang yang mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, hidupnya insya Allah akan terbimbing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Ini di surat Muhammad ayat 24. Jadi jika orang tidak mau menyentuh Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, notabene kita semua di sini adalah Muslim, maka hatinya dia terkunci, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita tidak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah kita bersama-sama, tidak ada kata terlambat untuk dalam belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tafsirnya, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia, nanti kelak juga di alam barzah, di alam kubur, yang lebih penting lagi bisa menambah amal timbangan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada bandingnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.